Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat malam ya. Oke, lanjutan sesi kemarin ya. Satu hari masuk dua kali tapi kokoh ya kan Ji itu ya. Fokus jangan rakus. Ntar 5 menit tren lagi naik. Ntar ya. Dapat support. Oke. Oke, tinggal cari supportnya aja di sini ya. Oke. Kita rubah dulu nih ya. Nominalnya. Oke. 18 19. Saya membutuhkan support di sini nih. Membutuhkan support. Ntar ya, sabar ya. Oke. Penolakan. Kita tengok habis ini ya. Ntar saya akan ngintip dijebol nggak nih resistennya. Oke, dijebol ya. Ya, supportnya di sini terjadi ya. Oke. Kimbe malah turun ya. Tapi harga tertinggi pernah mencapai ya. Oke. Kita udah punya pendukung. Bentar. Oke. Oke, cukup ya. Saya sangat menjaga nominal saya. Stop lossnya mana bang nih? Nanti saya jelasin ya. Sekali lagi ya. Edukasi, ada yang tanya bang, edukasinya kok banyak kali kelasnya gitu. Iya bang, kelas 1, 2, 3, dan 4 ya. Masing-masing kelas dia mempunyai edukasi yang berbeda ya. Yang berbeda. Jadi nggak campur aduk. Kalau dicampur aduk, jangankan abang yang belajar, saya sendiri pun pusing nanti ya. Nah, jadi belajarnya sesuai dengan kemampuan masing-masing gitu. Ya. Gitu. Yang penting kelas 1, kelas 2 ini jangan jadi jagoan dulu. Ya kan? Nah, kelas 3 dan 4 fokus, jangan rakus. Oke. Bang ya, saya tarik sepucuk rokok dulu bang. Profit bang, jelas itu udah di depan mata. Walaupun ada yang bearish lahir, tetap akan profit. Karena kita OP-nya udah di tempat titik ideal kali bang. Di periode itu. Ya bang ah. Nah sekali lagi bang ya, ada yang bilang katanya trading itu kalau pagi nggak bagus, malam bagus, ataupun sebaliknya. Ya, itu sebenarnya itu peribahasa orang yang loss. Ya, yang katanya ada bandar, ya ada broker,
Kalau mau berbicara tentang broker, nanti saya belajari di forex. Gini ya, market. Nah, candle ini terjadi karena apa? Karena ada orang jual dan beli, karena adanya trader. Ya, ini candle muncul ini karena adanya trader. Jadi kalau loss, jangan nyalahkan broker ataupun bandar. Itu hanya istilah orang-orang yang loss, nggak terima kenyataan. Jelas ya, saya bilang profit ya. Oke, ini saya jelasin di mana profit saya. Oke, saya tadi menganalisa di 5 menit ya. Kan sudah saya bilang. Nah, di 5 menit saya udah mendapatkan support ya. Support ya, tren lagi naik. Ya. Dan saya tadi menengok di line ininya ya, grafiknya. Ini udah nembus resisten. Makanya saya bilang tadi di TF 1 menit saya membutuhkan support. Nah, kembali di 1 menit, di mana supportnya terjadi? Nah, ini saya kasihkan pendukung-pendukungnya. Nah, kita tengok trennya dulu. Tren lagi apa? Itu harus penting, Bang. Nah, naik. Nah, di mana saya mendapatkan support? Di sini, Bang. Ya, sempurna, tidak sempurna, tapi saya mempunyai support lagi di sini. Pendukung lain apa? Tengok. Ya. Ini memang penolakan ya. Tapi harga tertingginya pernah mencapai resisten nih. Konfirmasinya mana ini? Nih, hijau ini. Itulah konfirmasinya menjadi support. Udah dipastikan dia tidak bisa ngebreak ini. Makanya saya membidik di sini. Ya, ini tempat saya membidik pun juga sudah breakout resisten beserta sumbunya. Harga tertingginya udah ditembus. Nah, di sini ada resisten lagi untuk sebagai stop loss saya. Makanya saya bilang tadi, nah, walaupun lahir candle merah, saya tetap akan profit. Karena kenapa? Ya wajar lah dia keluar candle merah. Nah, lihat, support ini tidak sempurna. Ini informasinya turun ya. Dalam suatu perdagangan A dan B menjadi support yang terkonfirmasi B terutama ini, kita harus memperhatikan sumbu-sumbunya. Pasti akan terjawab. Nih, lahir. Akhirnya apa? Malah lahir di sini support lagi. Tengok hasilnya. Nah, naik. Ya. Paham ya? Nah, jadi kita gini ya. Trading kita harus sehat. Saya ingatkan sekali lagi. Bagilah menjadi 4 sesi atau 5 sesi. Misal 1 sesi kita dapatnya 2 profit. Dapat 2 profit tutup. Siangnya 2 profit tutup. Sorenya 2 loss tutup juga. Malamnya profit 1, loss 1, tutup juga. Coba diputar 1 bulan. Nah, coba diputar 1 bulan, pasti profit. Soga. Ya. Ya bang ya. Oh bentar Bang, ini saya kecilkan dulu ya. Saya sering kali tertekan di situ. Nah, lagi coret-coret tertekan ya. Ya. Nah. Dan abang juga harus tahu tim pembatalan harga gitu. Nah, di sini ya. Pendukung-pendukung lain apa ya? Nah, di saat saya membutuhkan support, saya bilang. Pendukung lain apa? Ya. Berbicara tentang awal periode. Nah, dia naik.
Ya. Marknya apa? Kiri dan kanannya indikasinya naik dan naik. Dia hanya menunggu support seperti permintaan saya. Pendukung lain apa? Kita udah mempunyai dua support. Resisten ini sama ini ditembus. Ini juga nembus. Kurang apa lagi coba? Nah, dalam suatu perdagangan ya, misal ya, nah, yang kita butuhkan tuh apa sih dalam trading? Pilih satu apa dua? Pilih FTT-nya atau reversalnya. Tapi gimana mungkin ya kita mau ke FTT kalau belum tahu reversal? Gila itu, konyol. Ya, kita pasti akan terjebak. Kita harus mengetahui tanda-tanda reversal. Dan apapun metodenya, ya. Misal awal periode. Kalau abang belum tahu FTT dan reversal, ya nggak usah bermimpi untuk paham gitu aja. Awal periode itu nafasnya FTT dan reversal. Tetap ini ajanya yang diputar-putar. Apapun trik metodenya, simak baik-baik. Ya, kita jangan takicuah di nantarang. Nah, jangan tertipu di siang bolong. Awal periode misalnya naik, kenapa jadinya turun? Abang harus tahu. Jangan nengok orang aja. Bisa. Begitu kita praktekin loss doll. Kenapa dia jadi turun? Ya. Kenapa? Gitu. Padahal, nah ini berbicara tentang awal periode. Nih, saya jelasin nih. Nggak tahu kebangetan dah. Bagi yang nalar. Awal periode bagian di atas basic ya. Informasi naik. Di sini padahal udah ada support. Di sini lahir support. Kurang apa lagi sih? Untuk naik ternyata apa nih? Rejection, penolakan. Konfirmasinya mana di sini? Nih. Tapi informasinya naik. Tengok hasilnya apa? Turun kan? Padahal ini tren lagi naik loh. Maka itu bang, kalau kita udah belajar reversal dulu, kita nggak asal numpang, ya. Gini, tren lagi naik. Dengan adanya belajar kita reversal dulu, kita nggak akan sembarangan numpang bang, naik lagi. Kita justru harus berubah haluan. Ini pelajaran kelas berapa? Pelajaran kelas 1 kan? Ya. Reversal, rejection. Ya. Paham ya? Nah, sekali lagi, nah ini buat abang-abang kawan-kawan, saya berbicara apa adanya. Cara ngomong saya pun seperti ini, ya. Bagi yang udah ada basic, semoga bermanfaat, nalarkan saja, Bang. Ya, ngapain masuk ke grup? Di sini pun bisa, saya apa adanya. Kalau grup itu hanya wadah untuk apa? Di bawah basic 0,001. Ya, kalau main BTC, kalau main Bitcoin ya. Ya. Dan bagi yang masih bingung, belajarnya dari apa? Perkenalan dasar 1 sampai kelas 4. Reversal dulu kelas 1, FTT, awal periode, candle to candle. Itu menu edukasi kita. Masing-masing kelas bertahap, nggak jadi satu. Saya akan mengadakan soal ujian dulu sebelum bisa belajar ke kelas berikutnya. Ya. Sekali lagi misal. Ini penting ya. Awal periode itu bang bukan patokan bang, bukan pedoman. Jangan salah-salah. Awal periode ini ya, dia hanyalah pendukung. Beda ya pendukung sama pedoman ya. Pedomannya kita kemana bang? Tetap di reversal dan FTT. Video sebelumnya sudah saya jelaskan. Nah,
Awal periode itu hanya pendukung tambahan. Iya, walaupun kita trading tuh candle tuh lahirnya dari periode ke periode, ya. Contoh ini sekali lagi, awal periode naik, di sini udah ada support. Kenapa jadinya turun? Kalau abang fokus dengan awal periode dengan indikasi atau marknya, berapa konven abang lakukan? Kalau udah kayak gini, ini jangan fokus lagi, ditinggalkan awal periodenya, dibuang, jangan diingat lagi. Kita fokus ke momen reversal pelajaran kelas 1. Itu trik rahasianya. Ya. Awal periode napasnya itu apa? Reversal dan FTT. Reversalnya terdiri SNR sempurna, rejection, ya. FTT-nya berisi tentang pembatalan harga, tim Kimbe, dan rumus-rumus FTT lainnya yang memanfaatkan SNR gitu. Paham ya? Oke, contoh misalnya, ya, kita menggunakan trading di FTT. Ya, FTT itu follow the trend bang ya, yang nggak tahu yang ngikutin tren. Ya, bentar ya. Ya. Bentar, saya carikan contoh. Ya. Kalau buat abang-abangnya apa yang kurang ya kan? Ya. Paling-paling kurang ini aja. Kurang rakus ya. Oke. Ya. Misal ya, ini momen FTT. Tren lagi naik. Yang abang perlukan, yang enaknya main FTT itu gimana? Ini misalnya tren lagi naik. Ya, lebih daripada 5 candle. Abang bisa memanfaatkan apa? Nih. Support. Carilah support untuk pendukung buy. Karena support fungsinya itu untuk OP buy. Kalau resisten fungsinya untuk OP sell. Kalau bisa carilah yang sempurna. Dengan catatan apa? Support ini nggak bisa nembus support ini gitu. Udah dipastikan harga akan naik. Makanya kalau tren lagi naik seperti teknikal saya, butuh support nih. Tapi tengok-tengok juga, ada nggak tim pembatalan harganya, ada nggak rejectionnya, ada nggak reversalnya, ya. Paham ya? Nah, momen FTT lagi, kita bisa memanfaatkan koreksi. Misal tren lagi naik, ini kan video sebelumnya udah saya bahas. Hijau, tunggu nongol merah dulu. Nah, kita tengok close price-nya ini, si merah hijau ini, ngalahin nggak nih? Ya, informasinya naik. Ya udah dipastikan si merah ini sebagai koreksinya. Inilah tipe pembatalan harga. Nah, di sini kita OP buy. Ya. Berjalannya waktu, datang lagi, nongol lagi merah 2. Kita jangan langsung sell. Tengok dulu. Ternyata jadi support. Ini informasinya naik. Ya. Ya. Kalau informasinya naik, kita bisa langsung bidik di sini. Ya. Atau menunggu close ngebreak resisten, ya. Hajar di sini. Buy. Kalau FTT kita lebih dari 1 menit. Ya. Momen FTT itu enak, tapi kita memanfaatkan rumus-rumusnya. Video sebelumnya udah ada. Cek video di belakang sebelum ini. Ya. Ya. Sekali lagi ini ada yang bertanya ya. Trading ini ya sehatlah. Jangan rakus. Tetap fokus. Ya. Momen rejection. Ya kan? Konfirmasinya apa ini? Marubozu mempunyai kekuatan. Hajar. Tapi kita harus memperhatikan apa SNR-nya juga di sini. Ya. Gini ya. Ada yang bilang trading tuh nggak enak jam segini.
Kalau saya pribadi asal jangan OTC dan jangan buka market gitu. Gini ya. Dan jangan nyalahkan market. Ya. Candle ini terjadi bukan karena broker, Bang. Ya, kalau Abang loss itu bukan karena bandar. Ya. Jangan berbicara broker. Kalau mau belajar broker, yuk kita ke forex. Ya. Dalam suatu market, candle ini terjadi karena apa sih penyebabnya? Karena ada orang jual dan ada orang beli. Contoh kita di pasar induk pagi-pagi. Ya. Padat enggak? Hah? Banyak enggak manusianya? Banyak yang jual beli. Karena banyak orang berdagang. Nah, coba kalau Abang berdagang di hari Jumat di depan masjid. Pasti tidak ada orang jual beli, ada pun 1-2. Karena kenapa? Itu jam sholat Jumat. Bertransaksinya nggak ada. Itulah namanya market. Jangan salahkan waktu. Katanya kalau siang banyak loss, kalau sore enak. Ya udah, kenapa masuk siang kalau sore enak? Kenapa dipaksa? Padahal bukan seperti itu. Jam tuh semua sama. Yang penting kalau bisa hindari yang baru buka. Ya, kita kan ada sesi Londonnya atau gimana ya. Nah, sesi Eropa kalau di forex. Nah, gitu bang ya. Nah, tim pembatalan harga sel seperti ini. Lahir support, jadi resisten. Supportnya ditembus. Udah dipastikan harga akan tuh turun. Tengok juga SL-nya di sini. Ini kan pelajaran kelas 1 menuju ke FTT. Gitu ya. Dan tradinglah dengan sehat, Bang. Jangan rakus. Ya. Ya. Nah, jadi alhamdulillah ya, kita sekali bidik aja cukup, Bang. Saya besok sambung lagi, Bang. Ya, karena ya maklum ya, full ya. Karena full ya di kelas 1 kelas sampai kelas 4 ya. Bagi-bagi waktu, edukasi. Ya, untung aja ada forex, Bang ya. Kita bisa trading long time. Bisa sampai 1 minggu baru profit ya. Ada juga lossnya, Bang ya. Nah, Abang juga harus tahu fungsi doji itu apa. Ya, ada penerusan dan pembalikan. Ada juga dibatalkan. Abang juga harus tahu gitu ya. Nah, ada yang request. Ini aneh, Bang coba dong trading di area Southwest. Dalam hati aku nih, orang gimana ya? Kita dikasih daging, kenapa cari tulang? Ya. Ya ngapain coba kita berenang kalau emang ada sampan? Logika lah, Bang. Saran saya tinggalkan. Jangan bunuh diri. Ya. Itu aja yang saya jawab. Karena saya orangnya suka nyari yang pasti ya kan. Ya. Suka nyari yang pasti. Saya nggak mau, Bang, awak tak kicuh di nantarang, awak nak do mau, Bang, ya kan. Nah, sekali lagi ya, pelajari dulu itu FTT dulu, Bang. Maaf, reversal dulu. Baru FTT. Apapun metodenya, kita pulangnya ke sini. Ini aja. Nggak percaya mau terserah lah. Ya. Ya. Nah, tengok hasilnya di sini. Turun kan? Nah. Tren lagi naik. Abang harus mengetahui ciri-ciri reversal. Dan gak semuanya seperti ini turun, Bang. Ini makanya ini ya, candle reversal kayak gini, ciri-ciri reversal dia mempunyai 2 fungsi. Kalau bukan naik, dia turun, tergantung konfirmasinya. Tengok yang dihasilkan, turun. Apa juga harus tahu. Awal periode naik. Kenapa jadinya turun? Padahal di sini udah jadi support loh. Apa juga harus tahu nih tim pembatalan harganya nih. Kekuatan turun. Ya, informasi turun. Kalau udah kayak gini, jangan fokus di sini lagi. Habis duitmu nanti. Dibilangin tak percaya. Ya udah ya, mungkin itu aja dari saya, semoga bermanfaat. Nanti kita akan sambung ya videonya di besok-besok lah ya, insyaallah ya. Oke, itu aja dari saya. Jika ada salah kata, bukan saya maksud untuk menggurui ya. Sama-sama belajar. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.